Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan sahabat planter kali ini. Dan kali ini di depan teman-teman semuanya, sesuai dengan judul ya, di depan teman-teman sudah ada paket. Mungkin sudah tidak asing lagi karena paket ini sudah jelas dari PPKS Medan, Balai Benih tertua di Indonesia, di mana saat ini antriannya juga sudah lumayan cukup panjang. Dan kali ini saya ingin membahas ataupun ingin unboxing kecambah yang sudah saya pesan sejak 3 bulan yang lalu menggunakan aplikasi MySawit dan marketingnya langsung. Di kesempatan kali ini saya tidak hanya ingin mengunboxing saja, tapi saya juga ingin membahas tentang bagaimana cara membedakan kecambah sawit dari balai benih yang asli dengan kecambah yang dari balai benih home industry ataupun bukan dari balai benih asli ataupun produk rumahan. Nah, di tengah maraknya penjualan kecambah kelapa sawit dan di tengah banyak diminatinya kecambah kelapa sawit dari balai benih ini, ada beberapa oknum yang mencoba untuk memanfaatkan situasi memproduk kecambah palsu dengan mengatasnamakan balai benih. Seperti contoh misalkan dari PPKS, kemudian dari PT Bina Sawit Makmur ya, Sriwijaya, Sampurna Agro, kemudian dari Topaz. Itu sudah banyak sekali beredar contoh-contoh kecambah yang palsu, seperti contohnya seperti ini dan juga seperti ini. Nah, tentunya sangat merugikan bagi kita calon petani milenial yang ingin beralih ke bahan tanam yang lebih unggul, contohnya seperti produk PPKS dan produk-produk balai benih lainnya, dimana kita sudah sangat mengimpikan bagaimana sih mendapatkan kecambahnya saja sudah sulit ya. Kemudian nanti apabila kita sudah memesannya, ternyata kita ditipu oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk di kesempatan kali ini, saya ingin membahas ciri-ciri kecambah yang asli dari balai benih, khususnya dari balai benih PPKS ya, yang sudah ada di depan teman-teman semuanya. Dimana kecambah PPKS ini kita pesan melalui aplikasi MySawit dengan beberapa persyaratan-persyaratan wajib yang harus dipenuhi, mulai dari fotokopi surat tanah, kemudian surat pernyataan bahwasanya kecambah ini akan kita gunakan sendiri, fotokopi KTP, kemudian melakukan transfer terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan invoice ataupun nomor antrian. Nah, berikut adalah contoh beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam mengorder kecambah melalui balai benih, di mana prosedur tersebut memang harus wajib kita penuhi agar supaya pihak dari balai benih ini percaya bahwasannya kita memang petani mandiri yang ingin menggunakan kecambah dari balai benih tersebut. Untuk ciri-ciri dari kecambah yang palsu ataupun yang bukan dari balai benih, biasanya itu dijual secara mudah ataupun bisa kita dapatkan dengan mudah. Misalkan dari platform seperti marketplace yang ada di Shopee, kemudian yang ada di Lazada dan sebagainya. Bahkan ada yang dijual melalui dijual melalui media sosial Facebook dengan secara ya masif lah tentunya, untuk membuat rancu para petani-petani milenial mana sih bibit yang dari balai benih asli ataupun benih yang dari balai benih yang bukan asli ataupun palsu. Di depan teman-teman ini sudah ada paket dengan dibungkus dengan styrofoam ya, dengan aman. Tentunya ini meminimalisir supaya nanti pada saat pendistributoran kecambah ataupun benih kelapa sawit itu sampai kepada tangan konsumen, tidak ada cacat ataupun sesuatu hal yang tidak diinginkan.
Nah, baik, sebelum melanjutkan video ini, tidak ada salahnya teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi informatif tentang seputar dunia kelapa sawit tentunya. Dengan kita juga saling sama-sama belajar ke depannya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, yang sedang diberikan cobaan, mudah-mudahan segera dipermudah masalahnya, segera diangkat penyakitnya, tetap semangat dan terus berbagi, khususnya bagi kita petani milenial, untuk terus saling mengedukasi supaya petani milenial itu lebih sukses, kemudian lebih pintar, dan tentunya akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana membedakan jenis benih kecambah kelapa sawit yang asli dan yang palsu itu seperti apa. Oke, langsung saja ya kita unboxing, kita buka. Nah, ini adalah bentuk dari kemasan luarnya, dibungkus menggunakan busa ataupun styrofoam ya, kemudian dibungkus dengan plastik wrapping, dimana plastik wrapping ini di sini tertera alamat kita, kemudian tertera nomor handphone kita, kemudian ada kop dari pihak ekspedisinya, dan di sini tertulis apabila segel rusak jangan diterima. Nah, tentunya ini utuh ya teman-teman, tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat. Baik, langsung saja kita unboxing ya teman-teman, seperti apa di dalamnya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering order mungkin sudah paham, kita hanya ingin mengedukasi bagi teman-teman yang belum mengerti ataupun belum pernah mengunboxing ini paket dari Balai Benih ya. Yuk langsung aja. Paling utama kita buka dulu plastik wrappingnya. Biasanya kalau dari balai benih lain ya, apabila melewati beberapa provinsi, itu biasanya dikenakan karantina wilayah. Nah, berhubung kita, tempat tinggal kita ini tidak melewati beberapa provinsi dari Medan itu sendiri, maka tidak dikenakan karantina tumbuhan ya. Nah, biasanya kalau seperti kayak di Kalimantan ataupun di pulau-pulau Sulawesi itu dikenakan karantina tumbuhan maksudnya. Nah, seperti biasa dokumennya ada di luar. Nah, ini dokumennya. Ini dokumennya. Ini kecambahnya. Sangat rapi ya teman-teman, tidak ada kemungkinan bahwa akan tergoncang ataupun rusak. Dalam pengemasannya sangat rapi sekali. Di sini ada QC-nya, quality control check-nya di sini. Kita selamatkan dulu. Ya, langsung aja kita unboxing. Mantap. Nah, sementara kita simpan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Di dalamnya ada kardus, kotak kardus lagi ya. Nah, memang begitu di setel demikian untuk meminimalisir benih yang disalurkan itu rusak. Nah, nanti akan kita sampaikan apa bedanya kecambah yang bukan dari balai benih ataupun kecambah palsu itu seperti apa.
beda kemasannya, kemudian beda ciri-ciri fisiknya, kemudian juga cara pembeliannya juga beda, cara mendapatkannya beda, terus kemudian apa bentuk ciri-ciri fisiknya juga sangat berbeda. Memang sama-sama seperti kecambah sawit pada umumnya ya, tapi ada beberapa ciri-ciri fisik yang beda yang menjadi ciri khasnya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Di dalamnya ada skam. Ada skam kayu ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman order dengan jumlah banyak, biasanya akan ada busa seperti ini ya, teman-teman. Bukan skam lagi, tapi ada busanya seperti ini. Dengan jumlah yang banyak. Ini berhubung kita ordernya cuman sedikit, jadi memakai skam kayu. Nih, kita tarik dulu. Wih, mantap. Nah, ini penampakan kecambahnya seperti ini. Ini ada tanggal penyerbukannya. Sobek ya, teman-teman, karena lembab plastiknya. Ini kemasannya dengan varietas PPKS 239, varietas idola petani milenial saat ini, PPKS 239. Ini ada juga, masih ada segelnya satu lagi. Nah, di dalam segelnya ini, teman-teman, di situ tertera seperti tanggal penyerbukan, kemudian indukannya itu indukan mana saja yang dijadikan untuk benihnya, kemudian ada tanggal persilangannya. Oke, mungkin cuma satu ya, mungkin teman-teman ya. Oh ya, cuma satu. Nah, ini contohnya yang asli seperti apa. Oke, kita singkirkan ya boxnya. Kita coba untuk buka. Buka satu biji saja, kita kasih contoh benih yang asli dari balai benih itu, ciri-cirinya dari PPKS itu seperti apa, agar teman-teman bisa mengetahui, dan nanti apabila teman-teman ingin order sendiri melalui balai benih tersebut, tidak ragu, dan ya kita harapkan teman-teman paham mana yang asli, mana yang palsu. Nah, dari segi kemasannya, teman-teman ya, kita mulai masuk ke ciri-ciri ciri-ciri benih kelapa sawit yang bukan dari balai benih ya. Dari ciri-ciri kemasannya, kalau dari balai benih yang asli itu di sini tertera ada tulisannya bahwasanya Balai Riset PPKS. Di sini Pusat Penelitian Kelapa Sawitnya lengkap, ada alamat, ada nomor telepon, dan emailnya. Kemudian dibungkus dengan kabel tis. Nah, kemudian dibungkus dengan segel kabel tis. Dibungkus dengan segel kabel tis seperti ini. Nah. Untuk tahun 2020 ke atas, itu kabel tisnya warnanya putih. Untuk tahun 2020 ke bawah, itu kalau tidak salah kabel tisnya itu warnanya oranye kalau nggak salah. Oranye ya, oranye kalau nggak salah, kalau nggak oranye biru. Nah, mohon koreksi nanti bagi teman-teman. Nah, kemudian dari ciri-ciri balai benih asli, kecambah dari balai benih asli itu, dalam satu kantong biasanya isinya 150. Dalam satu kantong itu isinya biasanya 150 butir, plus ekstra ataupun bonusnya untuk jaga-jaga nanti apabila pada saat penyemaian itu ada yang
abnormal ataupun ada yang patah pada saat pengiriman dan lain sebagainya. Nah, untuk dari ciri-ciri fisiknya sendiri dari PPKS itu, di cangkangnya ini teman-teman ya, dia menggunakan tulisan PPKS, tapi menggunakan tulisan bukan dari cat biasa, bukan dari cat sablon, bukan dari cat yang dicat menggunakan manual, tapi menggunakan cat laser ya teman-teman. Nah, seperti ini, menggunakan cat laser. Dan memang tulisannya kalau sekilas memang nggak terlihat, tapi nanti kalau misalkan teman-teman coba basahi dengan air putih, itu akan terlihat jelas. Dan biasanya tulisannya tidak beraturan karena dia memang sistemnya sistem laser. Sistem laser seperti kayak conveyor berjalan gitu kan, nanti di laser. Jadi tidak begitu jelas, tapi memang ini adalah ciri khas khusus dari PPKS itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini ada plumula dan radikulanya. Kalau seperti ini ya teman-teman, rekomendasi dari saya itu mungkin tidak bisa langsung kita tanam di polybed, di pre-nursery. Kita harus mendahulukan langkah perpanjangan akar terlebih dahulu, kurang lebih seminggu ataupun ya 10 hari lah. Kemungkinan sudah kuat akarnya, perakarannya sudah kuat. Nah, setelah itu baru kita transplanting ke pre-nursery. Nah, karena ini masih rawan teman-teman ya, kalau misalkan kita langsung pindah ke polybed, nanti takutnya kita salah meletakkannya plumula dan radikulanya, takutnya nanti seperti termakan ya semut, kemudian nanti ya jamur juga bahayanya, dan nanti bakalan gagal tumbuh takutnya. Sayang kan, makanya kita lakukan perpanjangan akar terlebih dahulu, agak-agak seminggu ataupun 10 hari supaya lebih kuat tunas dan perakarannya, calon perakarannya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian ciri-ciri kecambah yang asli dari bale benih itu tentunya ada sertifikatnya. Tentunya ada sertifikatnya teman-teman ya. Ada sertifikatnya. Di sini tertera jelas ada sertifikatnya. Nah, ini sebenarnya ada satu yang kurang ya teman-teman daripada saat kita unboxing ini. Ada petunjuk teknis pembibitannya, kok nggak ada. Ada, biasanya kan ada brosur seperti brosur gitu, petunjuk teknis pembibitannya, tapi ini nggak ada. Mungkin lupa atau gimana, nggak paham ya. Nah, biasanya ada di dalam sini ada brosur kayak petunjuk teknis pembibitannya ada. Nah, di sini ada sertifikatnya, kemudian ada DO-nya, kemudian ada berita penyerahan kecambah kelapa sawitnya, berita acaranya ada, kemudian ada jumlahnya, rincian jumlahnya. Nah, seperti itu. Oke, tidak masalah, yang penting sudah ada sertifikatnya. Nah, seperti ini boxnya ya teman-teman ya, jangan sampai salah nanti. Kalau pembelian dalam jumlah kecil itu boxnya seperti ini. Di dalamnya ada sekam, sekam kayu ya. Kemudian di lapisan kemasan luarnya dia menggunakan styrofoam seperti busa ya. Kemudian dibungkus menggunakan plastik wrapping makanan. Nah, oke, seperti itu mungkin. Nah, untuk varietas yang kita unboxing kali ini adalah PPKS 239. Tanggal order Januari, tanggal 4 kalau nggak salah itu. Jadi kurang lebih antriannya itu sekarang 3 bulan ya teman-teman. Namun kecambah yang kita terima itu memang harus dilakukan perpanjangan akar supaya nanti
pada saat di transplanting ke pre-nursery tidak banyak yang patah. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, sedikit perbedaan dari kecambah yang asli dari balai benih itu seperti apa, kemudian kecambah yang bukan dari balai benih resmi ataupun produk rumahan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau dari segi harganya itu kecambah yang dari balai benih itu dijualnya per butir harganya. Biasanya satu butirnya itu variatif ya, antara 7.000 sampai dengan 9.000, bahkan ada yang 10.000. Dan bedanya dari kecambah yang bukan dari balai benih itu dijualnya per kantong. Biasanya satu kantongnya itu dihargai dengan 250, bahkan ada yang di bawah 200, bahkan ada yang kalau sudah sampai ke agen itu bisa nyampe 300 per kantong, 300.000 per kantong. Biasanya isinya itu sekitar 250 butir per kantong. Nah, jadi sangat beda ya teman-teman ya. Dan menyikapi apabila ada beberapa teman-teman yang ngeyel, biasanya kecambah apapun itu kalaupun ditanam dirawat nanti pasti akan keluar juga buahnya. Buahnya juga pasti akan jadi buah sawit, nggak jadi buah nangka ataupun nanas. Memang benar teman-teman, apapun kecambahnya apabila kita rawat dan kemudian kita tanam di lahan kita, itu akan berbuah sawit, tidak akan jadi berbuah duren. Namun yang membedakan sifat tenera ataupun duranya ini lebih kadar dominan duranya ini lebih banyak kecambah yang abal-abal ataupun yang bukan dari balai benih. Nah, apabila teman-teman order kecambah dari balai benih, itu sifat teneranya pasti imbang dengan duranya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kestabilan panen, kemudian keberagaman buah dalam beberapa ratus kecambah yang kita tanam dan kemudian sudah menjadi produk, menjadi tanaman yang sudah TM, tanaman menghasilkan, itu akan selaras ataupun berkesenjangan, serasi, serempak, buahnya akan sama karena memang satu varietas dalam penyemaian dan memang dari balai benih yang benar-benar resmi. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham tentang perbedaan bibit dari balai benih dan bibit yang dari balai benih rumahan ataupun benih kecambah palsu, mungkin sudah bisa membedakan ciri-ciri fisiknya itu seperti apa. Kita hanya ingin menambahkan informasi saja, bukan bermaksud untuk menggurui. Bahwasanya kecambah dari balai benih itu dipesan, kemudian kita semai dengan tata cara yang tidak mudah ternyata, begitu loh. Jadi kita order kecambah itu melalui prosedur-prosedur yang harus kita lalui, tidak seperti kecambah yang palsu maksud saya. Nah, seperti itu aja mungkin teman-teman ya, video singkat kita kali ini tentang unboxing kecambah dari PPKS 239, varietas 239 turunan daripada yang Ambi. Nah, harapan saya teman-teman bisa memahami sampai saat ini dan teman-teman bisa ikut bersama membuktikan kecambah dari balai benih itu seperti apa, kemudian bisa merasakan bahwasanya bibit unggul itu seperti apa. Memanfaatkan lahan kita yang minimal untuk hasil yang maksimal apabila kita menggunakan bibit dari balai benih tentunya. Dan membuat kita jadi petani milenial ini menjadi tenang apabila memang bahan tanam yang kita gunakan ini memang sudah berstandar Disbun. Nah, tentunya nanti apabila ada beberapa peraturan-peraturan yang diperbaharui oleh pemerintah, kita sudah tenang karena benih kita sudah berstandar pemerintah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja video singkat kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Bukan bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi ilmu. Dan apabila ada pendapat teman-teman yang berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter.